Datuk itu adalah pemimpin setiap suku yang tertinggi. Jadi Datuk itu adalah tempat bertanya daripada cucung kemunakan. Keberadaan Datuk itu sangat perlu dalam kehidupan cucu kemenakan di Desa Kota Stajo itu. Yang mereka pimpin, di antaranya Datuk Sandaro untuk suku Caniago, Datuk Penghulu Malin untuk suku Paliang, Datuk Penghulu Bungsu untuk suku Melayu, dan Datuk Penghulu Kayo untuk suku Patopang. Sebagai pemuda, karena kalau tengok kayu kini lah payah, jadi di hutan lindung kan ada kayu. Jadi maksud kami Pak Kades, jadi kami sebagai dendam tak izin. Biasanya, segala kebijakan yang menyangkut adat istiadat dan budaya diputuskan melalui musyawarah yang dipimpin oleh para datuk. Mengano kayu terima awak tu awak baru dari dapat anak. Oh iya, Awak dah buat jadual nak anak. yo. Tapi tidak akan selesai deh. Apa lo pemerintah desa lo? Yo. Pemerintah desa lo apa sampai kalau kan datuk dulu. Oh, betul. Mengutuslah pemuda dulu, ketua pemuda. Oh, Untuk menjadi datuk lo. oh, betul. Kau jopi Robert. Sudah Kita bicara ni. ya. Kita selalu. Sama seperti pemimpin dalam sebuah daerah, datuk juga mempunyai tanggung jawab yang besar menjaga nama baik sukunya. Terutama dalam merangkul anak cucu serta kemenakan agar tetap memegang erat adat dan budaya dari leluhur mereka. Inyo nak berjadual. Berjadual ditengok kakek kemudian kau nak godang biaya. Ini ada rimbo Pak Wali ketua DPD Inyo. Hukum barang tadi. Abang aku kan nak cari kayu di awak go. Datuk. Jadi Datuk itu tu adalah tempat bertanya daripada cucung kemenakan. Kalau ada yang masalah tidak selesai, itu bertanya pada Datuk. Datuk untuk menentukan, memutuskannya. Gonceng letakkan putih, itulah Datuk memutuskan. Kata tadi ada masalah, hukumnya Datuk itu memutuskan secara adil. Secara adil, seadil-adilnya. Dan setiap suku itu ada punya wilayah di Sentajo tu. Kalau suku Peliang itu kalau dibawa ke desa kini, desa Sentajo itulah ada desa Koto dan desa Kampung Baru. Itu yang punya wilayah adalah Datuk Penghulu Malin, suku Peliang. Kalau Datuk Penghulu Bungsu itu daerah desa Muaro. Datuk Sendaro itu adalah Caniago, itu daerahnya desa Pulau Kamang.
Kalau Datuk Penghulu Kayo, Patopang itu wilayah daerah Pulau Kopong. Jadi ada lagi. Jadi setiap kalau adanya orang tu dicontohkan, orang memasuk suku ke suku Patopang, itu adalah diundang para datuk mulai dari tua kampung, Dubalang, Menti, Penghulu, termasuk imam dan kadi. Imam dan kadi itu orang 20, imam kali bagaikan gitu. Di situ diadakan perkumpulan di rumah Godang Mano. Supaya adat awak jangan hilang, harus dilestarikan sampai kita hapus. Tapaso ikut de cucung kemenakan dah ada. Awak poi cucung kemenakan membiang alai. Ketua tak bisa dihilangkan adat ketua. Nah tu, Tama ayat itu termasuk rumah godang go. Kalau rumah godang lancur tentu hilang adat, mau hilang deh. Aku betul masuk tu. Ada yang orang pula selesai nak. Lah selesainya, alhamdulillah. Kita malah kita pergi solat sembahyang. Ibadah tetaplah menjadi yang utama di kenegerian Sentajo, sehingga segala kebijakan dan keputusan tidak boleh bertentangan dengan agama. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bermain, belajar. Selamat pagi anak-anak Indonesia, selamat datang kembali di Selam Rumah Pohon. Halo adik-adikku sayang di seluruh Indonesia, yuk kita bersama-sama bermain, belajar, bernyanyi dan bercerita, berkreasi tanpa batas dan semakin kreatif. Bersama Klub Rumah Pohon setiap Sabtu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. We delivers real-time information. Let us use comprehensive and verified coverage of the events shaping our world and of the issues affecting our daily. Get the latest news from home and around the world. English News Service, Monday to Friday, 5:30 p.m. TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Informasi aktual sepanjang hari dari Sabang sampai Merauke tersaji menarik dan lengkap. Isi dari Mas di kopi ini 5 menit ada live untuk menjaga durasi. Oke. Ragam budaya Nusantara hingga dinamika politik kami rangkum aktual dan berimbang. Saksikan Klik Indonesia Malam Setiap hari pukul 18 waktu Indonesia Barat hanya di TVRI, Media Pemersatu Bangsa.
TVRI, media pemersatu bangsa. Pasien COVID-19 yang meninggal dunia di Kabupaten Pulman kembali bertambah. Keluarga nampak tidak bisa membendung air mata kesedihan saat melihat jenazah almarhum dimasukkan ke dalam liang lahat. Saat ini dunia dilanda bencana. Wabah corona mengancam nyawa umat manusia. Semua harus saling membantu agar tidak kehilangan. Protokol kesehatan bukan sekedar pemberitahuan semata, tetapi peringatan agar kita waspada terhadap bahaya. Bukanlah saatnya untuk tidak peduli. Patuhilah protokol kesehatan. Maskerku melindungi, maskermu melindungiku. Suasana harmonis, alam yang bersahabat sangat terasa di kenegerian Sentajo ini. Karena memang adat istiadat dan budaya sangat dijunjung tinggi oleh masyarakatnya. Bahkan banyak warisan budaya yang bernilai tinggi di Desa Koto Sentajo masih berdiri kokoh. Seperti rumah adat atau mereka biasa menyebutnya rumah godang. Rumah-rumah ini sudah berdiri sejak ratusan tahun lalu, dan setiap suku mempunyai rumah godang dengan bentuk dan coraknya masing-masing. Tidak asal ditempati, ada ketentuan dan syarat rumah godang ini boleh dihuni oleh warga. Hal tersebut tidak lepas dari kebijakan dari para datuk di setiap suku. Selain datuk, tungganai menjadi salah satu bagian dari struktur adat yang memegang kunci sekaligus bertanggung jawab atas segala sesuatu tentang rumah godang. Kalau tentang rumah adat
adat itu kita kan ada punya Tengganai. Tengganai itu tugasnya itulah untuk mengontrol sehari-hari. Dari Tengganai itu ada 2 kampung. Dari 2 kampung itu ada berapa rumah godang. Yang itu, itulah berjenjang. Itulah benar kan berjenjang naik, berjenjang turun. Kalau di Kenegrian Sentajo, setiap hari raya, yaitu hari raya kedua, yaitu kan cucu kemenakan dengan para ninik mama itu kan berkumpul di rumah adat itu sendiri. Disitulah Tengganai memaparkan berbagai program untuk rumah adat itu sendiri. Jadi di hadapan para ninik mama, cucu kemenakan, Tengganai lah yang berdiri memaparkan program untuk kedepannya, untuk tahun berikutnya. Jadi pertama itu setiap rumah adat yang ada di Kenegrian Sentajo ini itu ada rantam wajib namanya. Jadi berdasarkan rantam wajib tersebut untuk membangun rumah adat, mungkin memperbaiki atau merenovasi rumah adat itu sendiri. Jadi Tengganai lah yang bahkan setiap minggu ataupun sekali sebulan dia harus meninjau rumah adatnya itu sendiri. Jadi dia melihat bagaimana kondisi rumah adat itu, kemudian dia akan memprogramkan pada pertemuan-pertemuan tertentu, termasuklah pertemuan setiap tahunnya di rumah adat itu. Selama pandemi COVID-19, pemerintah menerapkan program belajar dari rumah. Saksikan program belajar dari rumah Senin hingga Minggu. PAUD dan sederajat pukul 8 waktu Indonesia Barat. SD kelas 1 sampai 3 dan sederajat pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. SD kelas 4 sampai 6 dan sederajat pukul 9 waktu Indonesia Barat. SMP dan sederajat pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. SMA dan sederajat pukul 10 waktu Indonesia Barat. Keluarga Indonesia Parenting pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Film Anak Senin pukul 19 waktu Indonesia Barat. Film Nasional Selasa sampai Kamis dan Sabtu pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Potbox Sabtu pukul 10 dan Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat. Program belajar dari rumah dipersembahkan oleh TVRI hadir dalam mengawal demokrasi di tanah air dan pendidikan politik. Di tengah dinamika politik dan tantangan pandemi COVID-19, demi lahirnya pemimpin terbaik, TVRI menghadirkan Ruang Demokrasi. Senin sampai Jumat pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Sabtu dan Minggu pukul 7 waktu Indonesia Barat. Hai pemirsa,
Tahukah Anda kerajaan tertua di Indonesia dan menjadi pembuka sejarah Nusantara? Berdasarkan bukti sejarah tertua berupa prasasti Yupa, Kutai adalah kerajaan Hindu tertua yang didirikan sekitar tahun 400 Masehi. Nama Kutai digunakan oleh para peneliti untuk menamakan kerajaan dinasti Mulawarman berdasarkan lokasi penemuan prasasti Yupa di wilayah Muara Kaman, Kesultanan Kutai. Pada tahun 1365, Kutai Kertanegara selanjutnya menjadi kerajaan Islam. Kejayaan kerajaan Kutai Kartanegara ditandai dengan berdirinya istana dengan gaya arsitektur Eropa klasik yang kini menjadi museum. Istana ini merupakan hadiah dari Ratu Wilhelmina atas kerjasama pertambangan minyak bumi dan batu bara sejak 1825 dan menjadi pengganti istana kayu yang termakan usia. Di dalam museum terdapat sebuah singgasana dengan gaya Eropa yang dahulu berfungsi sebagai tempat duduk raja dan permaisuri. Untuk menjaga eksistensi Kesultanan Kutai yang berusia lebih dari 650 tahun, dibangunlah sebuah istana baru yang disebut Kedaton bagi Sultan Kutai Kartanegara yang sekarang dengan konsep bangunan seperti istana pertama Kerajaan Kutai. Situs bersejarah lain di kompleks museum ini adalah Makam Kesultanan yang menjadi tempat persemayaman terakhir lebih dari 140 anggota keluarga Kesultanan Kartanegara. Di halaman depan museum terdapat patung Lembuswana yang merupakan hewan mitologi lambang kerajaan Kutai Kartanegara. Oke pemirsa, semoga informasi tadi bermanfaat dan menambah wawasan Anda tentang Indonesia. Sampai jumpa. Dinamakan rimbo simpan namanya. Bukan Talinduang dulu. Lebih kurang tahun 1962 dipindahkan ke Talinduang. Banyak hektarnya lebih kurang 4.752. Ini berjumpa 3.300 ini. Hutan adat Rimbo Sentajo juga menjadi salah satu warisan leluhur yang sampai saat ini masih terjaga kelestariannya. Hutan dengan luas 1.297 hektar ini tersebar di beberapa wilayah, termasuk di Desa Koto Sentajo. Di hutan ini hidup beragam jenis flora dan fauna. Dengan usia ada yang sudah mencapai ratusan tahun. Meskipun kaya akan flora dan fauna, namun isi dari rimba ini tidak boleh asal diambil. Tentu saja harus ada izin dari para datuk dengan keperluan tertentu. Mengambil kayu untuk jalur mini, jalur kecil, utang tuh. Ini dulu tersimpan untuk masyarakat, bukan untuk orang luar. Kalau kini kalau banyak orang luar masuk, ngambil kayu dulu, nah ada ambil kayu loh. Itu godang-godang kayu dulu, kini enggak lah. Godang-godang longan, kok, itulah dia ambil orang kini loh. Tuh, kalau dulu enggak, gunanya dulu
untuk orang Marando, Tinorando. Dia tambah suaminya. Yang kedua untuk mensoji. Yang ketiga untuk rumah godang. Tidak hanya sebagai pemimpin adat, datuk merupakan mitra bagi pemerintahan desa. Keberadaan mereka sangat dirasakan dampaknya dalam mengayomi masyarakat. Bahkan, segala keputusan yang menyangkut adat tidak bisa diputuskan oleh pihak desa sendiri, harus dimusyawarahkan dengan para datuk. Peran datuk atau dampaknya dalam pemerintahan Desa Kotostajo, datuk ini sebagai mitra dan pengayom. Mitra, ada hal-hal yang bisa diputuskan dalam cucu kemenakan atau kepemudaan, seperti minta kayu jalur, itu perlu keputusan sama-sama dengan pemerintahan desa dengan datuk. Dalam mengayomi datuk itu ada hal-hal genting persoalan cucu kemenakan dalam pernikahan. Kami pemerintahan desa itu harus meminta surat dari datuk atau dari mama. Nah, itulah yang bisa kami sampaikan peranan datuk di pemerintahan Desa Kotostajo. Tidak selamanya datuk itu menjabat. Ada masa dan pergantiannya. Baik itu karena sudah termakan usia ataupun meninggal dunia. Generasi saat ini merupakan harapan dari para datuk-datuk di Desa Kotosentajo, karena mereka tidak ingin budaya adat dan tradisi yang telah menjadi warisan turun-temurun hilang hanya karena perubahan zaman. Kalau pergantian sistem adat di Tenggiri Sentajo, penggantian itu dari istilah pepatah adat dari mamak turun ke kemenakan. Itu apabila setelah dia meninggal baru ada penggantinya. Tapi kalau yang masih hidup, itu tidak bisa mengadakan pertemuan atau diundang atau secara adat, itu ada perwakilannya disuruh. Pastinya, mereka ingin datuk ini akan tetap ada selamanya. Karena masih adanya datuk menandakan bahwa suku mereka masih ada sampai sekarang, baik di Kenegerian Sentajo maupun di Kuantan Singingi dan Provinsi Riau.